Sama kami dalam Lunch Talk, Pak Zaim, tadi memang yang menjadi poin kita adalah bagaimana penggunaan pajak ini memang manfaatnya nanti akan dirasakan kembali oleh para wajib pajak seperti itu. Tadi Pak Edi sudah memaparkan penjelasannya, tanggapannya. Ya tentu itu normatif ya, Pak Edi itu textbook lah itu ya, redistribusi kekayaan, pelayanan. Tapi yang masyarakat kan yang dirasakan dialami sehari-hari. Misalnya disebut tadi pelayanan kesehatan, sekarang masyarakat kan bayar sendiri melalui BPJS, iuran tiap bulan. Ya kan? Yang lain-lain juga begitu, sebagai buruh dia bayar asuransi tenaga kerja dan seterusnya. Jadi itu yang saya bilang, masyarakat sekarang ini terlalu dibebani oleh banyak sekali jenis pajak, Anda merasa pengelolaan pajak saat ini belum di optimal sisi yang lain, dimanfaatkan? di sisi yang lain masyarakat nggak melihat gitu. Macet, semakin macet di Jakarta, banjir masih banjir, pelayanan kesehatan juga tidak seperti yang dijanjikan dan seterusnya. Jadi hubungan antara yang dijanjikan secara normatif dengan kenyataannya kan belum dirasakan. Di samping tadi ada hal-hal lain lah, kemampuan membayar dan seterusnya. Jadi soal transparansi dan seterusnya bisa saja diperbaiki dengan elektronik, samsat dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat teknis, tapi hal-hal yang mendasarnya juga harus diperbaiki. Gitu. Baik. Diminta Pak Edi sebentar tanggapannya terkait dengan hal ini, Pak Edi. Terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, sesungguhnya tadi saya bilang bahwa hasil pungutnya semua dikembalikan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tadi sudah dirasakan bahwa sampai dengan saat ini masyarakat yang sekolah, SD, bahkan SMP sudah digratiskan. Masyarakat umum yang untuk berobat ke rumah sakit pemerintah, bahkan rumah sakit swasta juga sudah digratiskan. Lalu nanti terhadap masyarakat yang tidak memiliki rumah akan dibangunkan rumah susun, di mana masyarakat yang tinggal juga akan disediakan mobil busway yang gratis. Semua itu adalah biaya-biaya yang dipungut dari pajak. Nah ini, tapi namun demikian apabila masih ada kekurangan dari sisi masyarakat menganggap hal ini, pemerintah DKI akan terus selalu meningkatkan kualitas pelayanan tadi. Semakin menuju ke arah perbaikan sebagaimana kebutuhan masyarakat di DKI Jakarta. Kita akan selalu mengevaluasi dan selalu terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan. Seperti Baik. itu. Pak Edi, kita akan langsung juga menyapa pemirsa Berita Satu, salah satu warga DKI Jakarta mungkin, yaitu adalah Pak Rahman. Ya, silakan Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Ya, nampaknya Wiki komunikasi dengan Pak Rahman terputus. Itu kita kembali ke Pak Zaim, bagaimana tanggapannya? Ya, itu tentu upaya memang dilakukan, tapi belum seimbang lah ya yang dirasakan oleh masyarakat dan terbukti kan begitu. Tapi Anda melihat ke arah sana nggak? Artinya kalau belum seimbang akan seimbang nggak? Ini yang belum jelas. Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tadi misalnya earmark itu ya dikatakan 20% dari pendapatan pajak kendaraan bermotor kembali kepada jasa atau pelayanan di sektor transportasi umum. Kan harusnya begitu. Tapi kenyataannya tidak ada. Gitu. Jadi masyarakat masih harus membayar sendiri semua pelayanan yang tersedia. Jadi mana bukti bahwa apa yang dibayarkan, jadi kan double. Sudah bayar biayanya, masih dikenai pajak. Begitu. Artinya jika kemudian ingin merangkul wajib pajak untuk taat membayar pajak, satu-satunya cara adalah bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini meningkatkan pelayanan yang memang seharusnya bisa dirasakan oleh para wajib pajak. Iya betul, dan juga saya rasa pajaknya sendiri. Karena gini, ada satu titik ya, secara teoritis, dan itu sudah terbukti. Kalau masyarakat sampai titik tidak mampu membayar pajak, maka negara itu secara keseluruhan akan kolaps. Gitu. Karena kemudian akan terjadi semacam backfire. Masyarakat yang terlalu banyak dibebani pajak akan menjadi masyarakat yang tidak seperti yang diharapkan pemerintah, yaitu patuh dan taat, tapi akan membangkang. Gitu. Dan pada satu titik produksi akan turun. Pajak yang terlalu tinggi membuat orang tidak mau berproduksi. Gitu. Kan pajak itu bukan hanya pajak konsumsi seperti kendaraan bermotor, tapi pada kaitannya dan ekonomi makronya. Jadi ini yang juga pemerintah harus mulai mengevaluasi, karena di Indonesia sekarang kecenderungannya pajak ini sudah membabi buta. Pajak ini sudah, kalau istilah saya udah seperti kesetanan pemerintah mengejar masyarakat yang sudah hidupnya susah. Dipajak ini secara luar biasa. Pak Edi, terkait dengan formulasi besaran pajak lah ya, tadi untuk PKB 1 sampai dengan 5%, kemudian untuk biaya balik nama 1%. Dan itu juga sebenarnya secara formulasi dipertanyakan juga oleh Pak Zaim. Seperti apa sih Pak Edi? Jadi gini, kita berujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan revisi daerah. Di sana diamanatkan bahwa pajak kendaraan bermotor setinggi-tingginya 5%. Sementara DKI Jakarta baru memungut 2% untuk mobil pertama.
Lalu progresif, mobil kedua 2,5%, mobil ketiga 3%, dan seterusnya setiap penambahan satu kendaraan naik pajaknya 0,5%. Jadi kita masih di bawah undang-undang karena kita masih mengut 2%. Lalu untuk bea balik nama kendaraan bermotor itu setinggi-tingginya 10% untuk kendaraan baru dan 1% untuk kendaraan kepemilikan kedua. Nah, ini formulasi ini sudah disusun berdasarkan peraturan daerah. Jadi sudah dimasukkan dalam badan legislasi daerah dan sudah melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan berlaku di DKI Jakarta. Termasuk juga provinsi lain melakukan hal yang sama. Jadi seperti itu formulasinya. Ya, baik, kita harapkan dengan adanya program penghapusan denda PKB dan juga BBNKB ini, masyarakat ataupun para wajib pajak bisa memanfaatkan momen ini. Tapi kita harapkan juga nih Pak, pajak yang memang telah dibayarkan oleh masyarakat nanti manfaatnya dapat dirasakan kembali kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Edi telah bergabung sama kami dalam Lunch Talk. Pak Zaim juga terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Lunch Talk. Selamat siang Pak. Ya, bisa demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa menikmati informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.